Ngaos ya. Dados Kiai Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku adz-dzahabul khalis, emas yang murni. Pulau baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia, mulai yang NO, setengah NO sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Niku atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga niki kula maknani sesuai makna teks Kiai Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Kiai Bisri. Kula cerita teng Dzurriyah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mukaddimah, kalau maknani persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti ndak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti sama makna di Wadduha. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna ini kurut, ini hanya beberapa menunjukkan betapa Kiai Bisri itu sebelum menulis itu mutola'ah. Mriki ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa rabbuka ing sira, niki mboten kula rubah niki persis. Dolan ing wong sing ora ngerti. Fahada mongko nuduhaken aerobuka ing sira. Jadi begini Rafi, sampai saya kasih tahu. Dolla itu asli maknanya bukan sesat itu mboten. Dolla itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran iku kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya orang roh duit niku ora kudu ra duwe duit. Maksudnya mboten nate berjuang atau pidato atau apa hitung-hitungane duit mboten. Niku mboten kiai niku. Radi Yahudi niku kabeh hitung-hitungane duit. Radi mboten radi niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang. Dolla itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang orang yang enggak tahu jalan ya dolla anitorik, dia enggak tahu jalan itu. Nah, karena kelamaan orang itu maknanya dola sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebetulnya dola itu dola anitorik, dola tinakoh, onta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya urut, ini cerita betapa alimnya Kiai Bisri. Karena sanad kita semua dengan Kiai Bisri itu mirip-mirip. Kiai Bisri alim itu ngaji Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian kita terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Kiai Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya Durya-Duryan. Dulu Mas saya sarang Kiai Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah. Syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan.
Kemudian sebagian kiai yang ngapalkan betul, sebagian majibkan ke santrinya, kiainya ndak apal. Nah itu mulai musibah nih. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ndekne ora. Lah niku pun mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus niki cerita wong apik. Mboten niki mboten nyindir sinten-sinten iki biasa mawon, mboten nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normale ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah nggih tentang nahwu. Kiai Khalil nggih alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu, tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik, terjemahnya Alfiyah bin Malik nggih kados mun malakah, mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut inna kalafi dhalalikal qadim. Inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang nggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga inna kalafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Ya, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing orang ngerti. Terus fahada. Kalau maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Niki kula anut persis. Walaili, demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rabbuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rabbuka. Nah niki terus Kiai Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbabun nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya. Tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk ba'u biqaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan enggak. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanan nur. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana itu. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya loh, jangan tanya solehnya, solehnya pas-pasan tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa?
Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asari. Tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karang anak namanya Said Abi Bakar Satta. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur abahnya Lek Qayyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katibnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi keulamaan. Sehingga Imam Amudi terus cerita, beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu, guru saya masuk surga ndak, karena si hidup-hidupnya itu ngajar matematika, buatan ngajar hizib, ya orang ngajar istighosah, ngajar apa? Matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini, ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat. Kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi hadr ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikatku. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad. Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudi itu Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila malani hayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang, yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi man potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane iku ya tetep melane kula niku bae jare kiai. Kula jare wong akeh rodok kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep top. Tapi aja tuntut bener teman-teman. Tapi nek masalah iman pun harga mati kan. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, dia gambar kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus niku gambare saya. Itu sangger gambar. Orang tuh mbok gambar dinosaurus, mbok gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Nggih isyarah ning Al-Ahadis Somad, nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita ngalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Napa berdasar wajib akli, bahwa wujudnya Allah itu wujud sing berbasis wajib napa akli, hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek, harga mati ini. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa akli, bukan urusan sosial. Mulane kula nak disengi tiyang kathah ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni utawa mertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak mbaro terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial itu bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikramat, lalah ra ngefek. Maksudnya nak sing ra patir kramat aja niru terus. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai niru Gus kula ra nampa tamu kok ya goling tenan. Pokoke nak ra kramat ora usah jajal.
Maksudnya nak kula niku yakin hakul yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman itu urusan wajib napa? Akli. Niku penting. Mohon kula terusno niki kula niat mulang putu-putu niki sami mulang. Wau dhewe Mbah Mus kudune sing maca iku kowe. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Nggih mestine top kula wong tuwa kula. Mohon kula terusno. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca guys di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok man. Karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah kula Mbah Muat teng Kajen yang baca Al-Ibris itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Munta itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kula waca nggih kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangaken pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus ngikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bihi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Lah itu di situ maksudnya apa? Dolan. Karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam misalnya. Ya clear ya. Terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok manane dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin harus dikomplain Mbah Maksum Badawi Ki Lasem sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbah Mabrur Ki alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Ojo bakas royalti ini rapi cilik. Laris itu maknane amanafu, ojo terus hasilnya duwe akeh. Ora oleh bakas dosa. Ya laris itu maknanya apa? Amma naf'uhu manfaate akeh. Ojo artine nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah pikiran niku jahiliyah. Ya same ojo diutek ngono ora apik. Oh tak wamuk tenan uteke ngono. Kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata itu misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu ya. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini. Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono wis dadi bahasan. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah ndak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisus syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada Zaidun sing al-jahilu. Wes wae kula mboten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga niku mboten serius mboten nomo. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha mboten pancen Quran mesti ilal jannah tuh bocah.
Sama oleh gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mun matur Mbah Mus, kula boten sapidato tak maos alibris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, pancen kula sinau. Timbang tawaduk ora sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone wis tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku cara. Kula ada kitab namanya Sajartul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu Dzikri Rajul Manaqiba Nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak emak lahir golek dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperkan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik ini terus takok kitabe Mbah Bayu Piro kan ya repot. Saya teruskan ya. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuwah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bento cara masalah nahwu, dihujat betul pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab. Kalau gak nambahi Zainab yang cantik tuh gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau gak nambahi alim tuh gak lego. Atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nak tambahi Rais Am gak lego. Meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang gak Rais Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kali. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim.